Bisa saya katakan, orang yang ada di video tersebut ini tidak hanya memiliki video itu saja, tapi akan muncul video yang lainnya. Tapi melihat arah dan konteks dari apa yang dibicarakan, jelas sekali bahwa Pak Haji Faisal di sini tidak merestui. Jadi Fadli itu sudah jelas banget, BK, kenapa sih kok harus diteruskan? Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Imbas beredarnya video yang diduga mirip Rebecca Klopper, kekasih dari Fadli Faisal, ini menjadi hangat diperbincangkan beberapa hari belakangan. Dan ini adalah sebuah bukti dari ramalan saya yang memang terjadi lagi, bahwa video-video yang asusila seperti ini itu akan lebih banyak menyebar dan sepertinya memang sengaja disebarkan oleh oknum yang memiliki banyak video dan bekerja sama dengan seseorang yang memunculkan hal tersebut di waktu yang diinginkan. Dan kita akan coba lihat apa yang akan terjadi ke depannya dan apa yang bisa kita ambil dari kejadian ini. Yang pertama, The Three of Cups ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi ini merupakan hasil dari sebuah pergaulan. Jadi tidak bisa kita katakan bahwa seseorang ini akan menjadi seperti itu karena dirinya memang menyukai hal itu. Jadi boleh saya katakan ini adalah sebuah pergaulan di masa lalu yang menyebabkan orang yang ada di video itu melakukan hal serupa, memvideokan. Apapun yang dilakukan, kalau ternyata itu dilakukan kepada seseorang yang sah sebagai pasangan atau suami istrinya, seharusnya tidak jadi masalah. Menjadi masalah saat ya dilakukan kepada seseorang yang bukan pasangan sahnya, dan terus kemudian divideokan dan videonya menyebar. Sehingga kalau saya katakan ini semua sebenarnya adalah sesuatu di masa lalu. Dan jika itu sesuatu di masa lalu, akankah orang tersebut memang masih melakukannya di masa kini? Saya katakan bahwa hal-hal yang terus kemudian terjadi tidak bisa kita alamatkan ini semua adalah karakter emang seperti itu, terus kita tuduhkan. Semua orang memiliki kesempatan dan juga haknya untuk menjadi lebih baik. Tapi saya pikir sih apa yang terjadi di masa lalu ini rupanya kalau saya kira orang ini tadi itu masih sangat terpengaruh dan akhirnya apapun yang ada di pikirannya saat ini masih sangat dipengaruhi oleh adanya ketakutan kemunculan video-video yang akan muncul. Jadi bisa saya katakan orang yang ada di video tersebut ini tidak hanya memiliki video itu saja, tapi akan muncul video yang lainnya. Jadi saya pastikan bahwa ini akan ada seri-seri berikutnya yang akan dimunculkan di kemudian hari dan belum akan berhenti di video yang kemarin. Maka jika ini harus dihentikan, cara menghentikannya tentu saja mencari siapa penyebarnya yang tentu saja ini sulit, mencari dari mana video ini diperoleh yang tentu saja itu juga sulit, tapi sebenarnya ini bisa diperoleh dengan cara jika orang tersebut melakukan satu kesalahan yang sangat fatal, maka penebusannya pun harus dengan sangat besar. Yang artinya orang ini harus ya merubah image-nya, menunjukkan bahwa dirinya ini menyesal, tidak mengulangi lagi, dan ya dia menunjukkan bahwa dirinya ini jauh lebih baik daripada yang dahulu. Nah, tapi kita akan tahu bahwa hal seperti itu akan sulit selama orang-orang di sekitarnya saat video itu dibuat masih ada di sekelilingnya. Jadi saya pastikan bahwa ini akan jadi satu permasalahan yang sulit. Dan polemik ini terus kemudian bergulir. Orang-orang menuduh bahwa ya yang diduga Rebecca ini itu terus kemudian sampai ke telinga orang tua Fadli Faisal. Dan ada beberapa interview yang langsung dilakukan kepada Pak Haji Faisal. Dan kita akan bisa mengerti apa yang dirasakannya. Bahwa beliau ini mengatakan bahwa musim itu berganti. Segala sesuatu tidak seperti dulu lagi. Dia katakan bahwa nih anak kecil tadinya itu minta uang untuk pergi ke warung beli jajan. Tapi sekarang anaknya sudah nggak tinggal serumah karena sudah punya rumah, punya penghasilan sendiri, punya nama yang mungkin lebih terkenal daripada orang tuanya, sehingga pendekatannya pasti akan berbeda. Tapi melihat arah dan konteks dari apa yang dibicarakan, jelas sekali bahwa Pak Haji Faisal di sini tidak merestui hubungan antara Fadli Faisal dan Rebecca Klopper. Terserah kalau beliau di sini tidak secara openly publik mau mengakui itu untuk tidak merestui, tapi saya lihat sekali bahwa beliau ini tidak merestui. Tapi siapa sih orang tua yang akan merestui? Yang kalau saya kira ya lagi dan lagi ada dugaan dan asumsi dari masyarakat terhadap hal serupa yang terus kemudian membuat orang ini bertanya-tanya.
Apalagi kemarin ada video permintaan maaf, tapi permintaan maafnya pun di sini tidak menyatakan secara gamblang tentang apa, dan ini seakan-akan tidak mem-wrap up kasusnya selesai di saat kemarin itu. Dan karena inilah sepertinya terus-menerus video ini dimunculkan dan ada sebuah maksud yang terus kemudian muncul yang saya juga duga di sini bisa saja berkaitan dengan sakit hati. Sesuatu yang berkaitan dengan uang juga. Jadi bisa saja ada pemerasan di sini. Yang ya sangat mungkin ya video itu dibuat menggunakan teknologi komputer seperti sekarang. Sangat mungkin juga video itu sebenarnya bukan tapi mirip. Tapi juga tidak menutup kemungkinan kalau ternyata dugaan tersebut juga benar. Dan ini harus melalui sebuah pembuktian di pengadilan. Tapi asumsi di masyarakat ini sudah berkembang. Dan hal ini saja seharusnya akan membuat untuk seorang tua yang memiliki seorang anak, terus kemudian anak ini dibesarkan, anaknya sukses menjadi seorang model dengan satu karir yang baik, aktor, dan juga tampan, yang mana pilihannya ada banyak. Kenapa sih kok harus memilih dengan seseorang yang disangkutkan citranya dengan hal-hal yang seperti itu tadi saat ini, walaupun ini belum dikatakan bisa divalidasi kebenarannya. Tapi orang tua kan lebih memilih kalau ternyata ini memungkinkan untuk hal itu, walaupun sekecil apapun, bahwa video itu benar adanya, walaupun cuma 1%, sebagai seorang tua pasti berharap anaknya ini mendapatkan pilihan yang terbaik. Dan untuk seorang Fadly Faisal, sangat mudah sekali mencari wanita lain yang akan lebih baik lagi. Dan di saat ini, tentu saja, publik pasti akan terbelah menjadi dua. Publik yang tetap menjunjung tinggi keabadian cinta, kesetiaan menghadapi pasangan yang sedang ditimpa musibah, dengan publik yang ini saya lihat tadi juga ada komentar dari seseorang di sini yang ditulisnya itu, Jadi Fadly itu sudah jelas banget, BK, kenapa sih kok harus diteruskan? seperti itu. Ini kan satu hal yang mengkasihani dan berharap hal tersebut tidak dilanjutkan lagi. Tapi tetap, publik yang terbelah ini kalau menurut saya bisa dibedakan dari ibu-ibu yang sudah memiliki anak dan ibu-ibu yang belum memiliki anak. Karena untuk yang memiliki anak, pasti mereka nggak usah mikir panjang, kalaupun kemungkinan itu ada walaupun kecil, dia pasti akan bilang, udah yang lain aja. Dan ini satu hal yang masuk akal juga dan kita tidak bisa memperdebatkannya di sosial media. Jadi kalau saya katakan di sini, pasti kita akan melihat Pak Haji Faisal dan istrinya pasti akan berharap sekali jika Fadly ini mengurungkan niat dan mencari seseorang yang mungkin bibit bebet bobotnya akan lebih baik lagi. Dan ini sesuatu yang mungkin saja juga pernah dialami di masa lalu terhadap anak pertama mereka yang ya sudah almarhum. Tapi di situ kita melihat kesungguhan dari Vanessa Angel yang berusaha untuk memperbaiki citranya. Walaupun kemarin beritanya juga kita tidak tahu akhirnya akan seperti apa, tapi kita tahu saat Vanessa Angel ya di tahun-tahun sebelum terus kemudian kecelakaan itu menimpa, kita melihat bahwa dia ini berusaha untuk memperbaiki semua yang terjadi di masa lalu, bekerja dengan keras, melibatkan suami serta adik-adiknya, dan kita juga melihat bahwa simpati publik itu pun mengalir dan terus kemudian hal yang ada di masa lalu, kasus 80 juta itu langsung dilupakan. Nah, jika ini memang harus dilakukan, masih ada jalan untuk Rebecca dan Fadly untuk bersama. Tapi jika kesungguhan itu tidak ada dan adanya kalau menurut saya itu penyangkalan yang tidak disertai dengan kesungguhan untuk melakukan satu hal yang akan mendapatkan sebuah ampunan dari para netizen, saya pikir hubungan mereka ini akan kandas di tengah jalan. Dan karena juga netizen tidak merestui, orang tua juga tidak merestui, mereka ini mau lari kemana? Ada satu analogi yang dikatakan oleh Pak Haji Faisal bahwa ada seorang pangeran atau keturunan raja yang terpaksa harus keluar dari kerajaan, dari singgasananya, begitu beliau menyatakan, karena dia ini harus menikahi dengan wanita yang ya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Jadi kalau saya kira di sini itu sudah sebuah ultimatum, dan walaupun beliau di sini mengatakan bahwa kita kembalikan semua pada Maha Kuasa dan sebagainya, sebagai seorang manusia, ikhtiarnya doa yang terucap tentu saja berharap agar Fadly ini menemukan seseorang yang akan lebih baik. Dan jika ternyata orang ini, kembali lagi pada saya katakan tadi, apakah manusia ini berhak mendapatkan pengampunan atas dosa yang paling besar sekalipun? Sangat mungkin. Dan ini pernah terjadi di masa sebelumnya pada Vanessa Angel. Jika ternyata Rebecca di sini melakukan penebusan yang sama, terus kemudian memastikan akan menikah bersama-sama menghadapi apapun yang terjadi, maka saya pikir sebenarnya ya tidak ada
yang namanya nggak mungkin untuk kesempatan kedua, dan hal-hal yang positif ini akan bisa terjadi kepada pasangan ini. Tapi, akankah Fadly Faisal di sini tidak menyesal saat dia mengetahui setelah dari pernikahannya dia ternyata bisa memilih wanita-wanita yang lain yang memiliki masa lalu yang akan lebih baik di sini dan juga tidak datang dari keluarga yang broken home. Nah, maka ini akan jadi sebuah pertanyaan jika kalian menginginkan akan saya bacakan di sesi yang berikutnya. Tapi untuk kalian semua yang mengalami hal serupa atau ingin bertanya tentang bagaimana cinta kalian ke depannya, hubungi nomor di bawah sini. Sampai jumpa hingga saat itu terjadi, dan salam untuk keluarga kalian.